Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kita kali ini untuk kita bersama-sama tafaqquh fiddin, yaitu mendalami dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang fikih udhiyah atau tentang fikih berkorban. Terkait dengan definisi atau pengertian fikih berkorban, dari asal kata udhiyah yang artinya adalah nama untuk binatang atau hewan yang disembelih seperti unta, sapi, kambing, atau kerbau dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selama tanggal 10, 11, 12 dan 13 yang kita kenal dengan hari Tasyrik. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah ia adalah zabhu hayawanin mahsusin biniyatil qurbati fi waqtin mahsusin, yaitu menyembelih hewan yang tertentu yang sudah ditentukan, tidak boleh selain itu. Nah, yang ditentukan itu adalah ada 4: sapi, kambing, onta, kerbau. Biniyatil qurbah, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah fi waqtin mahsusin, dalam waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13. Tidak boleh di luar waktu itu. Dimulai dari setelah sholat Idul Adha dan berakhir dengan berakhirnya hari Tasyrik. Berkorban ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Fasalli, maka salatlah kamu, li rabbika, kepada Rabb kamu, wanhar, dan berkorbanlah. Juga dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Hai min a'lami dinillah. Wal budna, dan unta-unta itu kami jadikan untuk kalian
min sya'airillah, ya, bagian dari syiar agama Allah. Jadi tujuannya adalah menyamarakkan atau mensyiarkan simbol-simbol keislaman kita, keagamaan kita. Ini termasuk amalan sunnah yang tujuannya adalah syiar. Padahal biasanya kalau amal sunnah itu keutamaannya adalah dirahasiakan. Tapi ini termasuk amalan sunnah yang tujuannya adalah untuk syiar, menyemarakkan agama. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan disyariatkannya yang kedua adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min amali ibni Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi min iraqatid dam." Tidak ada amalan atau perbuatan anak Adam atau manusia pada hari berkorban itu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan berkorban. Innaha lata'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya hewan korbannya itu akan datang pada hari kiamat nanti, biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha, wa innad dam la yaqa' minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Dan sesungguhnya darahnya telah sampai kepada Allah azza wa jalla sebelum darah itu menyentuh tanah. Di antara keutamaannya, dia akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumul qiyamah lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan rambutnya. Nah, ini nanti dianjurkan agar hewan itu tidak dipotong kukunya, tidak dicukur rambutnya, karena itu mengurangi keutamaannya. Juga berdasarkan kesepakatan para ulama, dalil ijma, bahwa para ulama sepakat bahwa berkorban itu disyariatkan di dalam Islam. Nah, di antara beberapa hikmahnya adalah bahwa berkorban itu sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berikan begitu banyak nikmat kepada kita, maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk wujud syukur kita kepada Allah adalah dengan melakukan atau mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ya, maka dikatakan as-salatu syukrun, ya, wasyamu syukrun, wa kullu khairin ta'maluhu lillahi azza wa jalla syukrun. Jadi salat itu juga termasuk wujud syukur kita kepada Allah. Puasa kita juga sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Dan semua kebaikan yang kita lakukan adalah wujud syukur kita kepada Allah. Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak akan terhitung. Ya, maka
Kita harus banyak-banyak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Caranya adalah dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Juga berdasarkan firman Allah, "I'malu ala Dawuda syukran wa qalilum min ibadiyasy syakur." Beramallah wahai keluarga Daud. Untuk apa? Syukran, untuk bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan amat sedikit di antara hamba-hambaku itu yang bersyukur. Di dalam Al-Qur'an Allah sering menyebutkan itu karena manusia itu sedikit bersyukur. Kemudian yang kedua adalah wasilah untuk menghapus semua kesalahan dan dosa. Ini semua ibadah dan kebaikan itu juga untuk menghapus kesalahan dan dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, apapun kebaikannya itu. Termasuk di sini adalah berkorban. Tadi disebutkan amalan yang terbaik pada hari raya Idul Kurban itu adalah dengan berkorban ini. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Maka nanti disebutkan dalam hadisnya itu Rasulullah memerintahkan kepada Fatimah untuk menghadiri penyembelihan hewan korbannya. Nah, di situ Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya dosamu itu akan diampuni oleh Allah bersamaan dengan tetesan darah yang pertama. Itu kita berkorban dan korbannya itu disembelih, maka kucuran darah yang pertama itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai wujud kasih sayang kepada sesama manusia. Karena pada waktu itu kita banyak berbagi kepada sesama. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taqarrub ilallah, di antara tujuan utamanya. Jadi kita berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal kebaikan yang kita lakukan, di antara tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, di antara perintah Allah itu adalah berkorban. Kemudian di antara hikmah yang berikutnya adalah al-iqtida bil khalilain, yaitu meneladani dua kekasih Allah, dua manusia terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan meneladani manusia-manusia yang terbaik ini, ya, kita akan mengikuti kebaikan-kebaikan mereka agar kita menjadi manusia-manusia yang terbaik. Butuh keteladanan, ya, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kedua kekasih Allah ini. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berkorban ini. Ya Rasulullah, ma hadhihi al-adahi? Wahai Rasulullah, ma hadhihi al-adahi? Apa berkorban ini? Berkorban itu? Qala, kemudian Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Itu adalah sunnah orang tua kalian,
yaitu Ibrahim. Qalu famalana fiha, lalu apa yang kami peroleh di dalam berkorban itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qala bikulli sya'ratin hasanatun. Setiap helai rambutnya adalah kebaikan. Ini kalau dihitung tadi ya. Siapa yang bisa menghitung bulunya? Nah, ini menjelaskan tentang banyaknya pahala. Jadi kalau kita hitung itu kita tidak akan sanggup menghitungnya. Ya, seperti jumlah bulunya tadi itu kita tidak akan sanggup. Ya mungkin kalau dengan teknologi yang canggih bisa saja. Ya. Tapi ini menjelaskan tentang banyaknya pahala ya, berkorban itu. Kalau dihitung ya, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Kemudian di antara hikmahnya adalah bahwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkorban itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah itu adalah bukan dagingnya, bukan darahnya, walakin yanaluhut taqwa minkum. Ya. Jadi yang sampai nanti adalah takwa kita, takwaan. Jadi Allah memerintahkan ya, atau mensyariatkan berkorban ini adalah sebagai bentuk ujian ya, ujian untuk menguji kita itu taat apa tidak ya, sama ketika Allah menguji Ibrahim ketika disuruh menyembelih anaknya itu yang diinginkan oleh Allah adalah bukan kematian Ismail, bukan itu yang diinginkan oleh Allah, tapi apa? Ketaatan Nabi Ibrahim menjalankan perintah. Apalagi perintahnya itu sangat berat. Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan amalan itu yang diinginkan oleh Allah, tapi ketaatan kita, patuh apa enggak. Kalau Allah Maha Kaya, jadi tidak butuh ya. Yang diinginkan oleh Allah adalah ketaatan kita, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, dalam ayat lain disebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima korban atau pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya gugur dari melaksanakan perintah saja. Terutama nanti pahalanya itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan kadar keikhlasan. Seberapa besar keikhlasannya itu. Ya, orang yang ikhlas adalah amalnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang riya ini berbeda. Kalau riya itu justru merusak pahala amal kita. Maka dalam riwayat itu disebutkan sebagai syirkul asghar, syirik kecil. Tapi dia mampu menghapus kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bahkan nanti ya pada yaumul qiyamah Allah tidak akan menerima amalan kita. Kenapa dianggap musyrik? Karena kita melakukan amal ya bukan karena Allah, tapi karena orang. Jadi bukan untuk Allah tapi untuk orang.
itu nanti oleh Allah ya silahkan minta saja kepada orang yang dulu kamu pameri amal ibadahmu itu. Nah, ini yang kita harus hati-hati dan itu ada dalam niat kita. Kemudian hukum berkorban. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan wajib, yang kedua mengatakan sunnah muakkad. Yang mengatakan wajib adalah Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan sunnah muakkad adalah ya, selain Imam Abu Hanifah itu Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad. Nah, keduanya ini Abu Yusuf dan Muhammad ini termasuk muridnya Imam Hanafi. Ya, murid beda dengan gurunya. Maliki dan Hambali dan lainnya. Mereka mengatakan sunnah muakkad. Apa landasan dalilnya? Nah, yang mengatakan wajib berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang dia memiliki keluasan rezeki lalu dia tidak berkorban, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nah, di sini Imam Abu Hanifah memahami bahwa hadis ini ya berisi tentang ancaman orang-orang yang tidak berkorban. Sementara di antara tanda amal itu wajib adalah kalau orang yang meninggalkannya diancam. Karena dalam sunnah itu tidak ada ancaman. Ya. As-sunnatu as-sa'ah. Kalau para ulama fikih juga mengatakan as-sunnah ar-ribah. Sunnah itu keluasan. Sunnah itu adalah keuntungan. Maka kalau orang ingin banyak untungnya ya banyak-banyak melakukan sunnah. Juga memang tidak ada paksaan dalam sunnah. Keluasan, kebebasan. Kalau pengen banyak untungnya ya perbanyak sunnah. Kalau tidak mau untung ya jangan perbanyak sunnah. Rata-rata ya, semua orang pengen untung. Semakin banyak untungnya semakin baik. Kemudian pendapat yang kedua tadi mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah muakkad. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun bunna alayya faraid. Ada 3 hal yang bagi saya itu wajib. Wa hunna lakum tatawwu. Dan ketiganya itu bagi kalian adalah sunnah. Apa itu? Al-witru, yaitu salat witir. Salat witir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Tapi bagi kita sunnah. Itulah yang disebut dengan sunnah muakkad. Karena selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkannya. Ya, amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Nah, dan itu diperintahkan untuk kita dan bukan kewajiban, maka itu adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah yang dikuatkan. Ya, hampir mendekati wajib. Kemudian yang kedua adalah wan nahru, yaitu berkorban. Berkorban itu bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Jadi Nabi nggak boleh itu meninggalkan korban. Dan seumur hidup beliau selalu berkorban. Ya. Dengan 2 ekor kambing. Wa salatud duha, dan juga salat duha. Salat duha itu bagi Nabi wajib, bagi kita hukumnya
sunnah. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan salat duha. Bagi kita hukumnya sunnah. Nah, nanti bagi orang-orang yang memperbanyak salat duha itu akan dibangunkan oleh Allah, ya, banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibuatkan oleh Allah rumah di surga. Jadi dengan memperbanyak salat duha itu, kalau pengen dibuatkan oleh Allah rumah di surga, ya perbanyaklah salat duha. Ya, kita udah pesan kapling di sana. Ya, sudah dibuatkan oleh Allah istana. Ya, istana yang sangat megah. Seperti apa itu bentuknya? Temboknya aja terbuat dari emas. Ya, itu perekatnya terbuat dari misik, minyak kasturi. Nah, dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, umirtu bin nahar wa huwa sunnatun lakum. Ya, saya diperintahkan untuk berkorban dan itu sunnah bagi kalian. Jadi hadis ini menjelaskan tadi hukum berkorban. Ya, secara jelas ditegaskan bahwa berkorban itu adalah sunnah. Berkorban itu hukumnya wajib karena dua hal. Yang pertama adalah karena nazar. Kalau dia bernazar untuk berkorban, maka wajib hukumnya dilaksanakan. Atau yang kedua adalah kalau sudah dikatakan, kalau dia punya hewan korban kemudian dikatakan hewan ini untuk Allah, ya. Atau kalau kita punya uang sudah kita niatkan, kita kumpulkan, ya, uang itu kita sisihkan, ini untuk korban, ya, kita sisihkan uang itu, kita niatkan untuk berkorban. Nah, itu harus digunakan untuk berkorban. Wajib hukumnya kalau sudah dikatakan seperti itu. Kalau tidak, ya sama saja dengan menipu Allah. Nah, di antara syarat berkorban adalah mampu, ya, mampu berkorban. Bagaimana ketentuan mampu itu? Ada beberapa pengertian. Yang pertama menurut Hanafiyah, yaitu sudah memiliki batas nisab zakat atau memiliki uang sepadan dengan 200 dirham atau harta lain yang sepadan dengan itu. Kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal dan orang-orang yang dinafkahinya telah terpenuhi. Kalau nisab zakat itu, zakat emas berapa? 82 gram, ya. Ya kan? 82 gram. Berarti kalau dirupiahkan sekarang berapa? Ya, 500.000. Lebih ya, Pak ya? 500 sampai 600 lah ya. Kalau kali 82 sekitar 40 sekian juta, ya. Kalau 500 saja berarti kali 82 berarti 410 ya, 410 juta. Kok 410 juta? 41 ya, 41 juta. Nah, itu standarnya tinggi itu. Ya, sekarang harga sapi kalau berapa sekarang, Pak? Sekitar 12 lebih ya. Iya, kalau 3 juta kali sekarang biasanya kalau untuk kolektif itu masing-masing orang 3 juta ya. 3 juta kali 7 21 juta. Tapi biasanya ada yang di bawah harga itu 18, 17 gitu ya, ada.
Kalau menurut Malikiyah, harga kurban itu tidak dibutuhkannya untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok sudah terpenuhi dan dia masih punya ya sisa uang yang cukup untuk membeli hewan kurban. Nah, itu berarti dianggap mampu. Paling tadi kalau Imam Hanafi kan terlalu tinggi itu standarnya. Kali ini yang penting dia mampu untuk membeli hewan kurban dan kebutuhan pokok keluarga itu sudah terpenuhi. Yang bersama dengan Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, orang yang telah memiliki kelebihan dari harga kurban dan kelebihannya itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya selama hari tasyrik. Ya. Ini yang sedang standarnya. Kemudian Hanabilah, orang yang telah mempunyai harga kurban meskipun dia harus berhutang. Kalau dia mampunya dengan hutang ya boleh hutang, asalkan dia yakin bisa melunasi. Termasuk tanggal tua 10 hari terakhir gitu ya. Itu udah mulai, kalau karyawan itu kan gajinya awal bulan. Kalau udah akhir-akhir itu sudah mulai berkurang. Jadi nunggu awal bulan, ngutang dulu, ya boleh, asalkan yakin tadi bisa melunasi. Kemudian diantara ketentuan untuk hewannya, syarat untuk hewannya adalah hewan yang dikorbankan itu tidak cacat, ya, tidak boleh cacat, yaitu cacat yang mengurangi daging atau bisa membahayakan kesehatan. Mengurangi daging, maka nggak boleh nanti berkorban itu dengan hewan yang kurus, ya, hewannya jangan kurus. Kalau bisa yang gemuk, biar dagingnya banyak. Maka malah bagus itu yang kolektif itu, kolektif. Daging sapi itu lebih banyak dibandingkan dengan daging kambing. Ya, dan untuk penyembelihannya juga lebih mudah, ya, lebih mudah. Panitianya lebih diringankan juga. Satu sapi dengan 7 kambing itu dagingnya jauh. 7 kambing itu nggak ada separohnya malah Pak ya kalau ya, karena jeroannya banyak. Ya, 7 kambing itu jeroannya banyak, itu terbuang. Ya. Kalau di dalam hadis itu disebutkan, ini diantara kriteria cacat itu ada 5. Apa itu? Hatma, ompong gigi depannya keseluruhan, nggak ada giginya. Ya, kalau 1 atau 2 ya itu malah orang-orang dulu itu tahu kalau itu cukup untuk berkorban itu ya harus sudah kupak gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Jadi ketentuannya tahun nanti, usianya itu tahun, bukan sudah kupak atau tidak. Nah, kadang-kadang juga pedagangnya curang, itu dibuat agar bagaimana bisa copot giginya, itu malah nggak boleh, menipu kan. Kemudian asma, yang kulit tanduknya pecah, ini harus hati-hati. Biasanya kalau penjual itu kan kambing-kambing itu dicampur jadi satu, saling beradu gitu. Ini juga harus hati-hati. Umya, yang buta matanya atau salah satu matanya, ya,
Taulah yang mencari makan di perkebunan tidak digembalakan, yang dilepas itu. Kita kan sering ketemu itu kambing yang dilepas cari makan sendiri, yang kemana-mana. Apalagi kalau dia yang digembalakan tapi di tempat sampah, nah, itu harus hati-hati nanti. Kalau makanannya sampah ya tidak sehat, tidak baik untuk dikonsumsi, ya. Tadi bisa membahayakan kesehatan. Kemudian jerba yang banyak penyakitnya, penyakit kudis, itu jangan sampai nanti ya kelihatan itu, termasuk pincang. Boleh berkorban dengan kambing yang dikebiri. Ya, dikebiri itu justru malah dagingnya lebih bagus, maka itu diperbolehkan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Rafi', qala dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini mujayaini khosiyaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing kibas yang keduanya berwarna putih bercampur hitam, lagi dikebiri. Kenapa? Alasannya dagingnya lebih enak, ya, biasanya lebih gemuk. Itu tidak mengurangi kualitas daging, maka itu diperbolehkan. Boleh dengan hewan yang tidak bersuara, bisu. Ya, kalau kambing yang tidak bisa mengembek, nah itu boleh. Nah, syarat waktu berkorban itu dilaksanakan mulai setelah dilaksanakan sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Itu waktunya. Kalau di luar waktu itu ya sedekah biasa. Karena ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah Rasulullah itu berkhutbah, ya, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada hari raya kurban ini adalah sholat, kemudian kami pulang dan melaksanakan penyembelihan kurban. Maka barang siapa yang mengerjakan seperti itu berarti dia telah memenuhi sunnah kami. Ini kata Rasulullah. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum pelaksanaan sholat, maka itu hanyalah daging yang dipersembahkan untuk keluarganya dan tidak sedikit pun mendapatkan pahala kurban. Tiba-tiba Abu Burdah bin Niyar berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih hewan sebelum aku sholat." Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Namun aku masih memiliki anak kambing yang lebih baik dari kambing yang telah berumur 2 tahun. Maka beliau pun bersabda, jadikanlah ia sebagai pengganti. Ya. Kalau dia masih punya gantinya, jadi nyembelihnya 2, ya, jadinya 2. Kalau dia punya gantinya ya nggak apa-apa, harus diganti. Menurut Imam Syafi'i waktunya boleh siang ataupun malam. Jadi boleh siang, boleh malam. Kemudian syarat orang yang berkorban, dia harus Islam, balik, berakal dan niat berkorban. Kalau misalnya ada orang non muslim berkorban, boleh nggak?
Ada nggak orang non muslim berkorban? Hah? Ada. Ya. Atau di perusahaan ya, atau lainnya. Kadang juga atas nama individu juga. Dia mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk berkorban. Ya, dia punya perusahaan, dia keluar karena karyawannya semuanya muslim. Kebanyakan kan begitu. Ya, pengusahanya atau yang punya perusahaan orang non muslim, yang kerja orang muslim. Dia pengen mengeluarkan itu untuk karyawannya. Ya, diserahkanlah sapi atau kambing pada karyawannya, rata-rata muslim. Yang nyembelih nanti ya karyawannya, itu ya. Itu ya nggak apa-apa. Tapi apakah itu diterima oleh Allah amalan dia? Ya enggak. Karena syarat amal itu diterima oleh Allah adalah dia harus Islam. Ini ya, harus Islam. Kalau enggak Islam ya diterima. Ya, dibalas apa di kebaikannya dibalas oleh Allah? Iya, di dunia. Tapi di akhirat dia enggak dapat balasan. Setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah. Meskipun itu orang non muslim. Dibalas di dunia, di akhirat enggak. Ya, berupa rezekinya itu. Nah, kalau orang Islam itu ketika dia melakukan kebaikan, nanti kebaikannya itu akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Di dunianya diberikan bonusnya, bonus. Jadi nanti kalau ada orang non muslim rezekinya lebih banyak, kita orang Islam rezekinya ya pas-pasan. Nah, itu ya karena pahala kita itu diberikan oleh Allah nanti pada yaumul qiyamah. Jangan sampai malah minta dikasih di dunia. Kalau dikasih di dunia, di akhirat malah nggak dikasih. Seperti yang apa namanya contohkan oleh Abdurrahman bin Auf gitu. Dia seorang kaya raya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru dia itu takut ketika dikasih kekayaan yang lebih. Beliau itu takut. Ya, kenapa? Ini jangan-jangan malah kebaikan saya yang dipercepat. Artinya kebaikannya dibalas di dunia. Dia takut. Ya. Balik berakal dan niat berkorban. Ini diantara syarat orang yang mengeluarkan, orang yang berkorban. Ketentuan tentang hewan kurbannya, jenis hewan kurban. Para ulama sepakat bahwa hewan yang dijadikan untuk korban itu adalah sapi, kambing, unta, termasuk kerbau, baik jantan atau betina. Boleh jantan, boleh betina. Kalau kita kan biasanya pakai yang jantan, ya, yang jantan. Sehingga yang betina itu ya malah biasanya nggak laku. Harganya murah. Yang jantan harganya mahal melepas idul kurban seperti ini. Padahal sebenarnya ya boleh-boleh saja antara yang jantan dengan betina. Kalau tadi harga yang jantan terlalu mahal, ya punyanya uang cukup hanya untuk beli yang betina, enggak apa-apa, beli yang betina. Ya, karena kemampuannya tadi kan berbeda. Kalau bisa yang jantan, yang bagus kualitasnya lebih bagus. Itu kan? Tapi karena uangnya pas-pasan gitu, nah, kalau beli jantan saya nggak cukup uang, cukupnya hanya untuk beli yang betina, nggak apa-apa, nah, sama saja. Ya. Tidak boleh berkorban dengan hewan liar seperti sapi liar, kambing liar,
itu tidak boleh. Termasuk tadi yang dilepas itu aja nggak boleh. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat pernah menyembelih selain hewan tersebut. Ada yang tanya, Ustaz, itu kalau nyembelih kuda boleh nggak? Ya, nyembelih kuda boleh nggak? Ini belum ada riwayatnya. Ya, kayak yang kita pakai untuk berkorban ya ini kita tadi sebutkan 4 itu. Terkait dengan umur hewan kurban, sapi. Kalau sapi ini menurut Hanafi, Hambali dan Syafi'i 2 tahun masuk ke 2 tahun masuk ke 3. Sedangkan Maliki mengatakan 3 tahun masuk ke 4. Ya berarti kalau secara umum ya antara usia 2 tahun sampai 4. Kalau kambing, ada kambing al-ma'zu atau kambing bandot. Kambing kalau kita sebut ya kambing kacang atau kambing Jawa yang kecil-kecil itu. Itu kalau menurut Hanafi, Maliki dan Hambali 1 tahun masuk ke 2. Kalau Syafi'i ya tahun kedua masuk ke 3. Jadi dalam mazhab Syafi'i untuk hewan kurban sapi dan kambing itu sama, yaitu berumur 2 tahun sampai 3. Kemudian kambing domba atau biri-biri, ya jenis-jenis kambing yang besar itu, kambing etawa, kambing apalagi itu, ya jenisnya itu kalau menurut Syafi'i itu 1 tahun masuk ke 2. Kalau menurut yang lainnya boleh yang berumur setengah tahun, kambing muda, ya kambing muda, karena itu walaupun setengah tahun tapi ukuran badannya sudah besar, dagingnya juga sudah banyak, dan biasanya justru malah lebih enak gitu ya. Daging muda itu dimasak juga lebih cepat. Kadar kecukupan hewan kurban, sapi cukup untuk 7 orang, kambing hanya untuk 1 orang. Jawazul musyarakah fil udhiyah, boleh ya berkorban itu secara kolektif. Nah, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi hadisnya diriwayatkan oleh Jabir yang menceritakan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Jabir meriwayatkan kami pernah ya berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Onta dari 7 orang dan sapi dari 7 orang. Ini rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Terkait dengan sunnah untuk hewan yang dikorbankan, yang disunahkan, ulama sepakat disunahkan ya untuk berkorban itu berupa kambing kibas yang gemuk, yang bertanduk dan berwarna putih, karena itu yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang dilarang adalah ya tadi yang cacat. Tidak boleh kalau hewan kurban itu cacat, ya, itu tidak boleh. Yang ketiga adalah makruh. Makruh itu kalau ada yang tadi misalnya dicukur bulunya atau dipotong kukunya, ya, yang tidak mengurangi kualitas daging sampai itu.
tapi mengurangi keutamaannya. Tadi ya, hewan kurban itu kalau bisa jangan dicukur bulunya. Ternyata dicukur dulu. Boleh nggak? Boleh, tapi makruh. Ya. Nah, untuk distribusi daging, Rasulullah SAW bersabda, "Kulu, makanlah, wa'atimu, dan berikan makanannya, bagikan, wadakhiru, dan simpanlah." Jadi di situ dibagi menjadi 3, gitu ya. Yang lebih afdal ya kalau dibagikan secara keseluruhan. Ya, kita korban langsung dibagikan secara keseluruhan. Nah, biasanya karena kolektif kita itu kan begitu, langsung dibagi semua itu. Tidak boleh dijual, baik daging atau kulitnya. Ya, nggak boleh dijual. Menurut Abu Hanifah boleh menjual kulitnya dan uangnya disedekahkan atau digunakan untuk membeli perabot rumah. Ini bagi orang yang berkorban ya. Jadi orang yang berkorban itu dia tidak boleh menjual daging korbannya atau menjual kulit hewan yang dikorbankan itu, termasuk panitia. Ya, panitia. Kalau orang yang menerima lain, ini yang pelaksana. Juga tidak boleh dijadikan upah bagi orang yang menyembelih. Maka biasanya kita pisahkan antara anggaran untuk hewan korbannya dengan anggaran di luar itu, untuk pemeliharaan, nanti untuk pemotongan, itu biasanya dianggarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang dia menjual kulit dari hewan korbannya, maka tidak ada kurban baginya. Jadi dianggap tidak berkorban. Maka kita harus hati-hati. Yang lebih baik ya tadi kulit sapi, sapinya 10, itu berapa kilo Pak? Banyak tuh ya, banyak. Ya dibagi aja yang mau, ya, dibagikan saja. Lebih afdal. Meskipun di situ, tapi kalau memang tidak bisa mengolah gitu ya, nggak ada yang mau, biasanya ada itu yang ngambil, pakai mobil, ya kan? Nah, paling tidak tadi ada pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Tapi selama bisa ya dikelola tadi, dikasihkan orang atau dimanfaatkan, ya lebih baik diberikan atau dimanfaatkan. Disunahkan menyembelih sendiri bagi yang bisa, karena Rasulullah menyembelih hewan korbannya sendiri. Ya. Kemudian bagi orang yang berkorban itu disunahkan untuk menghadiri hewan korbannya. Ya, kalau dia ada di daerah lain, ya nggak harus. Ini disunahkan ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa innahu yughfar laki inda awali qatratin taqturu min damiha kulla dambin amaltihi." Wahai Fatimah, berdirilah ya, dan hadirilah korbanmu itu. Fashhidiha, saksikanlah, sesungguhnya ya dosa kamu akan diampuni bersamaan dengan tetesan darah yang pertama. Inda awali qatratin taqturu min damiha. Apa dosa-dosa yang kamu lakukan? Dosa kecil. Waquli, dan ucapkan. Ya, apa yang diucapkan orang yang berkorban?
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang dibaca. Kalau ada yang tidak tahu ya ditulis aja di apa gitu. Nanti biar orang yang berkorban ketika menghadirinya ya bisa membacanya. Ini keutamaannya. Kalau tidak bisa menghadiri ya nggak apa-apa, kita kasih tahu saja. Ya, ketika kita mau menyembelih korbannya, atau kalau memang tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Nah, bagi orang yang menyembelih, cara menyembelih hewan korban yang pertama adalah dengan basmalah, baca basmalah ketika hendak menyembelihnya. Jadi basmalah, bismillah, Allahu akbar, hadza an fulan. Kalau dari dirinya berarti hadza minni, ini korbanku, gitu ya. Kalau yang menyembelih dirinya sendiri, jadi menyembelih hewan korbannya, sembelih sendiri. Kalau disembelih orang ya tadi, orang yang menyembelih itu yang dibaca adalah bismillah, Allahu akbar, hadza an fulan. Kalau yang korban tadi sapi 7 orang, ya kan? Kalau hadza an fulan, 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 kelamaan. Nah, biasanya ditulis itu ya. Tulis, Bapak Ibu mohon disaksikan ini korbannya dari Bapak fulan, Ibu fulana, dan seterusnya. Nanti begitu menyembelih bismillah, Allahu akbar, hadza anhum. Nah, jadi kita sebut dulu hadza anhum. Ya, dari yang tersebut tadi itu, dari mereka. Lebih memudahkan. Yang menyembelih adalah orang yang berakal, harus orang Islam. Ini ya jangan sampai nanti yang menyembelih orang, kalaupun ada rumah potong hewan juga yang punya non muslim boleh-boleh saja. Tapi yang menyembelih harus orang Islam. Perlu nanti kalau dalam rumah potong hewan itu harus ada sertifikasi. Gitu, sertifikasi halal, yang menyembelih orang Islam biar tahu tata cara menyembelihannya. Kemudian ya yang harus diperhatikan itu adalah apa yang dipotong ketika menyembelih. Itu ada 4 yang harus dipotong: saluran pernapasan, saluran makanan, kedua urat kiri dan kanan. Nah, urat kiri dan kanan. Jadi potong dari sini. Set. Jadi tinggal yang belakang aja itu. Ya kan? Kalau sapi kan dia agak lebar begini ya. Jadi potong depan. Jadi urat kiri kanan itu yang dekat. Kalau sapi itu masih agak dekat kepala. Yang agak susah itu untuk onta. Agak panjang lehernya. Itu. Tapi ya ada tekniknya tadi itu. Yang penting yang terpotong itu adalah kedua saluran pernapasan, juga urat sini kiri kanan. Itu tempat aliran darah itu di sini nih, kiri kanan. Ya, darahnya bisa mengucur kalau ini terpotong. Ya. Nah, itu mati. Jangan sampai nanti yang terputus cuman kerongkongan sama jalan nafas. Bisa hidup dia masih. Ya. Begitu dilepas lari dia. Itu terkait dengan ini yang menjadi masalah ya, terkait dengan perbedaan waktu untuk hari raya. Nah, nanti kira-kira kita puasanya hari Senin apa Selasa, Pak? Kita korbannya hari Selasa apa hari Rabu? Hari Rabu. Berarti puasanya hari Selasa. Kalau di Saudi korbannya hari Selasa, wukufnya hari Senin. Kok bisa beda begitu? Ya. Nah, ini ada perbedaan pandangan di antara ulama. Kalau terjadi perbedaan begitu bagaimana?
Ini ada dua pendapat. Yang pertama, kita ngikuti yang di sana. Yang kedua, kita ngikuti wilayah masing-masing. Coba pilihannya dua, mau ngikuti yang mana? Nah, perbedaan ini didasarkan pada perbedaan, ya, apakah Arafah itu didasarkan pada tempat atau waktu. Kalau tempat berarti sono, ya kan? Kalau sana wukuf di Arafah, berarti kita puasa, kan gitu. Berarti ya kalau sana Senin, kita puasanya hari Senin. Kalau itu didasarkan pada Arafah itu adalah tempat. Tapi kalau waktu, nah itu nanti para ulama mengatakan ya Arafah itu tanggal 9, ya kan? Ya, para ulama sepakat bahwa tanggal 9 itu Arafah. Kalau berdasarkan waktu, berarti kita puasanya tanggal 9, meskipun itu berbeda dengan sana. Ya, meskipun berbeda. Ini pendapat ulama ada dua tadi, ya. Nah, juga penyebab yang kedua adalah hilal itu satu untuk seluruh dunia apa untuk wilayah masing-masing hilalnya. Kalau wilayah masing-masing berarti ya beda, sana untuk sana, sini untuk sini, ya. Maka nanti para pendapat ulama itu berbeda menjadi dua. Yang pertama adalah didasarkan pada tempat tadi, ya, didasarkan pada tempat. Jadi kalau di sana sudah wukuf, ya kita puasa. Tapi para ulama sepakat kalau pas misalnya ya tanggal 9, ya pas wukuf, itu ya kebetulan itulah yang disebut dengan Arafah tadi, kesatuan antara tempat dan waktunya. Tapi ketika terjadi perbedaan, ada yang menisbatkan bahwa Arafah itu ya dinisbatkan kepada apa yang dilakukan oleh para jamaah haji di Arafah. Ini berdasarkan pendapat, ini didasarkan pada hadis yaum Arafah al-yaum alladzi yu'rafu fihi nas. Ya. Pendapat yang kedua tadi mengatakan bahwa Yaum Arafah huwa al-yaum at-tasi' min Dzulhijjah. Hari Arafah itu adalah tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Wa faqa hadzal yaum waqfatal hajj bi Arafah am lam yuwafiqhu. Baik hari itu bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah atau tidak bertepatan dengan wukuf mereka. Wa anna likulli baladin ru'yatuhum. Setiap negara itu disesuaikan dengan ru'yahnya masing-masing, ya. Nah, ini termasuk yang lebih kuat, itu pendapat yang kedua, karena berdasarkan beberapa dalil hadis dan juga pendapat para ulama. Dan ini juga sebenarnya pernah terjadi pada zaman ulama-ulama terdahulu. Berdasarkan hadis qalat Aisyah, ya,
Ya, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Ya, Rasulullah itu dulu puasanya tanggal 9 Dzulhijjah. Itu puasa Arafah. Ya. Maka di sini yang lebih dikuatkan oleh para ulama. Juga menurut Ibnu Qudamah, fa amma yaumu Arafah, adapun hari Arafah, fa huwal yaum at-tasi', yaitu tanggal 9 min Dzulhijjah. Ya. Juga dikatakan oleh Imam Zarkasi, wa yaumu Arafah huwal yaumut tasi' min Dzulhijjah. Jadi hari Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi bukan hari ketika para jamaah haji itu wukuf di Arafah. Jadi tidak, walaupun di sana udah wukuf, di sini belum, ya. Yang kita pakai adalah tanggal, ya. Ini pendapat yang lebih kuat. Jadi ya kalau tadi lebarannya hari Rebo, puasanya hari Selasa, padahal Selasa itu sana sudah berkorban, itu nggak apa-apa, ya. Itu pendapat yang lebih kuat, justru pendapat yang kedua. Mungkin ini bisa kita sampaikan, silakan kalau disampaikan. Cukup Pak ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.